sahabat alam, revolusi hijau yang terjadi sekitar tahun 1960-an telah berhasil menyediakan pasokan bahan pangan dan juga sandang bagi kebutuhan manusia. Namun dalam perjalanannya, munculnya revolusi ini justru mulai menimbulkan dampak negatif yang mencemaskan. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat, khususnya para petani, adalah ketergantungan terhadap pupuk kimia dan pestisida. Penggunaan pestisida dapat menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, pencemaran lingkungan, bahkan mengancam kesehatan tubuh manusia. Munculnya dampak inilah mendorong masyarakat untuk mengembangkan konsep pertanian organik yang bebas pestisida. Konsep pertanian organik ini tidak hanya bebas dari penggunaan pestisida, tetapi juga dapat mengubah sikap dan perilaku hidup yang menghargai konsep keseimbangan alam. Dalam edisi kali ini Pro Alam, kami akan mengajak Anda mengenal penerapan konsep pertanian organik serta manfaat yang didapat dari pertanian organik ini. Bersama Iskandar Kasim, selamat mendengarkan program ini dan mari bersahabat dengan alam. Ini sudah kita potong lagi. Beres nih itu. Tadi sebentar kakinya sama ambil. Kalau begitu saya kulitnya pada dong. Banyak sekali orang bicara kumorang ini. Sini cepat pegang kakinya ini. Kita mau potongin sapi. Makan ekornya. Kumorang atur saja itu. Yang penting kumorang selesaikan setenya. Mama. Misalnya kalau kau pilih tainya. Hama kumorang kampungan sekali kumorang. Itu kotorannya itu bagus sekali kalau dijadikan pupuk. Ini adalah salah satu contoh iklan radio lokal yang ada di Kota Kendari. Iklan ini mencoba memberikan pesan kepada masyarakat tentang bahayanya bahan kimia yang terdapat dalam pupuk-pupuk tanaman yang beredar sekarang ini. Beralihlah ke pertanian organik sekarang. Disampaikan oleh Konsep pertanian yang menggunakan bahan pestisida sebagai pupuk tanaman biasa disebut metode pertanian anorganik. Berbeda dengan pertanian organik yang mempunyai konsep metode pengembangan hasil pertanian tanpa menggunakan zat kimia atau pestisida. Konsep pertanian ini hanya menggunakan bahan organik seperti pupuk kompos yang berupa kotoran ternak, mikorizah, dan lain-lain. Konsep ini adalah metode baru yang sudah lama dikembangkan oleh kelompok tani di Pulau Jawa. Konsep ini hadir setelah munculnya dampak negatif akibat revolusi hijau yang dimulai sejak tahun 1960-an. Revolusi hijau adalah perubahan perilaku petani secara global untuk menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida dalam perlakuan tanaman. Salah satu ciri pertanian organik adalah mengoptimalkan struktur usaha tani campuran, yakni dengan penanaman multikultur berupa tumpang sari dan tumpang gilir yang biasa dilakukan antar tanaman dan ikan atau tanaman dengan ternak. Jadi dalam kawasan pertanian petani dapat menanam beberapa jenis tanaman jangka pendek seperti sayuran, jagung, serta umbi-umbian. Ada banyak keuntungan dari metode ini. Misalnya terpenuhinya kebutuhan dasar petani, menghasilkan ragam produk serta dapat meningkatkan pendapatan para petani. Di Sulawesi Tenggara, konsep pertanian organik ini adalah metode baru bagi petani. Selama ini konsep pertanian yang dikembangkan seperti yang ada di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, masih menggunakan konsep lama, yakni pertanian anorganik. Hasil pertanian dan perkebunan yang dipasarkan di Kota Kendari maupun di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara seperti di Desa Alebo, Kecamatan Konda, hampir dipastikan adalah hasil produksi dari penggunaan konsep pertanian anorganik.
Dalam soal pupuk dan perlindungan hama, petani masih menggunakan zat kimia seperti pestisida. Sedangkan penggunaan pupuk organik hanya digunakan pada waktu tertentu. Berikut penjelasan salah seorang petani sayuran Desa Alebo, Kabupaten Konawe Selatan. Kalau jenis pupuk yang saya pakai itu terutama saya pakai pupuk kandang. Pupuk kandang kalau sudah umur 15 hari pakai urea itu saja. Ya, dengan TSP. Oh pernah juga tapi saya belum pernah coba itu.